Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah penyembahan kita. Sebelum kita memulai doa penyembahan kita tundukkan kepala terlebih dahulu untuk berdoa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih pada saat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersehati Tuhan datang kepadamu melalui ibadah online ini Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh bertahta dalam ibadah kami Tuhan, dalam doa penyembahan ini Bapa, dalam setiap hati kami, dalam setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirlah di tempat ini Tuhan. Kami siap Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu renungan mengenai percaya, berupaya, dan beristirahat. Pada hari-hari ini kita semua tentu mengerti bahwa begitu banyak tekanan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Tingkat stres semua orang meningkat, bukan hanya karena corona, tetapi juga dalam pekerjaan, dalam sekolah, mungkin dalam rumah tangga kita pun tingkat stres kita menjadi meningkat, bukan hanya hari-hari ini karena corona, tetapi juga karena teknologi, karena kemajuan zaman, nilai-nilai kita yang menjadi bergeser, kemudian kita menjadi stres dengan setiap tekanan yang harus kita alami. Berupaya telah menjadi salah satu kunci yang paling populer dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Kita sering mengenal namanya hustle culture, yaitu kita bisa sukses kalau kita berusaha. Nah, berupaya atau berusaha menjadi satu sisi yang seringkali bertolak belakang dengan percaya atau iman, sehingga seringkali kita melakukan hanya salah satu dari bagian itu. Kalau kita berusaha maka kita tidak beriman, kalau kita beriman maka kita berhenti berusaha. Nah, dalam Alkitab apa yang dikatakan tentang upaya kita? Di satu sisi Alkitab dengan jelas memuji kerja keras. Dalam Kolose 3 ayat 23 kita baca, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Namun selagi orang Kristen bisa bergabung dalam budaya yang mengagungkan kerja keras, kita pasti bergumul dengan kebenaran Alkitabiah bahwa Tuhanlah, bukan kita atau upaya kita yang menentukan hasilnya. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Sebagai orang Kristen, kita harus menyelaraskan antara bekerja keras dan mempercayai Tuhan untuk menemukan makna istirahat yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kepercayaan, berupaya, dan beristirahat adalah salah satu bagian, menjadi satu bagian. Ketika kita percaya, menyatukan percaya dan berupaya, maka kita bisa menemukan waktu beristirahat yang tepat atau beristirahat di dalam Tuhan. Dalam Yosua 6 menyajikan sebuah studi kasus bagaimana menyelaraskan pertentangan ini dengan baik. Saat bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menuju tanah perjanjian, mereka menemukan jalan buntu, yaitu kota Yeriko yang tampak tidak dapat ditembus. Yosua 6 ayat 2 mencatat, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Tetapi alih-alih memberikan Yosua dan bangsa Israel kekuatan manusia super dan kecerdasan untuk mengambil Yeriko dengan kekuatan manusia, Tuhan malah menyuruh mereka untuk meletakkan sejumlah besar kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel selama 7 hari berbaris mengelilingi Yeriko, diakhiri dengan teriakan yang memekakkan telinga pada tembok kota itu. Seperti banyak kejadian lain dalam sejarah, Tuhan memilih untuk menggunakan hal-hal bodoh bagi dunia untuk mempermalukan yang berhikmat. Daripada membiarkan Yosua dan bangsa Israel untuk memenangkan pertandingan dengan kekuatannya sendiri, Tuhan menata rencana untuk memastikan bahwa Tuhan sendirilah yang dapat mendapatkan kemuliaan pada akhirnya. Sebelum memberikan kemenangan pada bangsa Israel, Tuhan meminta mereka untuk percaya bahwa Tuhan memelihara mereka. Tanpa berkedip, Yosua melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel. Nah,
Bangsa Israel percaya pada rencana Tuhan, lalu mereka bergegas, berbaris, meniup sangkakala dan bersorak sampai tembok Yeriko itu roboh. Tentu saja bukanlah barisan dan teriakan bangsa Israel yang meruntuhkan tembok Yeriko itu, bukan karena teriakannya, bukan karena suaranya, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam mereka. Dan ini tepatnya apa yang kita pikirkan, bahwa Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kerja keras itu adalah hal yang baik, tapi meyakini bahwa kerja keras kita yang bertanggung jawab untuk menentukan hasil dalam pekerjaan kita akan seperti bangsa Israel yang percaya bahwa teriakan itu yang membuat benteng yang tidak dapat ditembus itu menjadi runtuh ke tanah. Jadi iman atau kepercayaan itu bekerja sama dengan upaya kita untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Seperti yang Yosua dan bangsa Israel perlihatkan pada kita. Nah, seharusnya kita tidak berusaha untuk memisahkan antara kepercayaan dan berupaya, iman dan kerja keras. Malahan kita seharusnya menyelaraskan keduanya. Nah, hal ini bukanlah konflik untuk satu sama lainnya. Mereka dimaksudkan untuk bersatu, bersama-sama, gitu. Iman dan kerja keras. Tetapi seperti yang Salomo bagikan dalam Amsal 16, ada urutan dalam mempercayai dan berupaya untuk menghormati Tuhan dan membawa kita pada istirahat yang sesungguhnya. Inilah bagian yang akan kita pelajari dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita melihat bahwa iman dan kerja keras atau upaya dan kepercayaan akan bekerja bersama-sama untuk menghasilkan istirahat yang sesungguhnya, sehingga ketika kita bekerja keras, kerja keras kita tidak menjadi sia-sia, dan ketika kita menjadi percaya, kepercayaan kita pun tidak menjadi sia-sia karena kita melakukannya secara selaras. Dan pada akhirnya apa yang kita kerjakan tidak membuat kita capek, tidak membuat kita lelah, karena kita bekerja bukan apa yang tidak mampu untuk kita kerjakan, tapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Dan sisanya apa yang tidak mampu kita kendalikan, apa yang tidak mampu kita kontrol, kita dapat serahkan semuanya kepada Tuhan. Kayak gitu. Jadi kita punya waktu untuk beristirahat. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjutkan ke doa penyembahan. Ya, selamat malam, selamat bertemu kembali di ibadah doa penyembahan kita hari Selasa ini. Kita mau menaikkan satu pujian, kita mau meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian, ku bersyukur. Yang kau perbuat di dalam hidupku, kastalah indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita pujikan kembali, banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur ya Yesus, bersyukur buat kasih setiamu. Mari setiap hati kita, mari setiap jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita mau bersyukur, kita mau datang ke daerah Tuhan, sebelum kita mau menyembah Dia, sebelum kita mau meninggikan namanya, nyatakan syukur kita karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan
dalam hidup kita, tak pernah putus, tak pernah terlambat. Biarlah kita menaikkan pujian kita, syukur kita. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, dari yang kita rindukan sampai yang kita tidak rindukan, tapi Tuhan tahu kita butuh. Tuhan sediakan. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu ya Yesus. Terima kasih buat kesehatan, buat penyertaan-Mu ya Yesus, buat berkat-Mu Tuhan. Apapun yang kami miliki, semua dari Engkau, semua karena Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, naikkan pujian kami ya Yesus. Mengucap syukur, selalu mengucap syukur, mengucap syukur di dalam apapun keadaan. Kami mengucap syukur. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus hadir dalam rumah kita, kamar kita, keluarga kita. Kita mau bersama-sama rasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, memulihkan setiap kita. Kita mau angkat satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
Hembuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, mengalirlah ya Yesus, mengalirlah di setiap hati kami Tuhan, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah Tuhan. Oh Roh Kudus, mengalirlah, pulihkanlah, jamah setiap kami ya Yesus, jamah anakmu Tuhan. Kami perlu Engkau ya Yesus, kami perlu Roh Kudus, mengalirlah, pulihkanlah, mengurapilah ya Yesus. Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus memulihkan, jamahlah anakmu Tuhan. Berbicaralah ya Yesus, ketuk hati kami Tuhan. Inilah kami ya Yesus, bawa kami dalam hadirat-Mu, bawa kami dalam hadirat-Mu, masuklah dalam kuasa Roh Kudus. Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan, Kau menjamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau tahu Tuhan setiap kerinduan kami, setiap beban yang kami hadapi ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu yang kami perlukan Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan mungkin banyak yang sedang bergumul berat Tuhan tentang ekonomi kami Tuhan, kehidupan pribadi kami Tuhan, kesehatan setiap kami ya Bapa. Biarlah Yesus, kami mau bersahati Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh ya Bapa, mengundang Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami mau dikuatkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Yesus. Kami mau menghadapi setiap cobaan, setiap permasalahan di kehidupan kami Tuhan, bersama Engkau Tuhan, bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menguatkan setiap kami ya Bapa. Roh Kudus,
bekerjalah di kehidupan kami. Bilang Engkau menyertai setiap jalan kehidupan kami ya Bapa. Setiap langkah hari-hari kami Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan ketika kami mungkin tidak peka Tuhan akan suara Engkau ya Bapa, tapi kami mau belajar Tuhan, menyadarkan hati kami, menyadarkan kehidupan kami Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau hidup seturut dengan perintah-Mu Tuhan, kendali-Mu ya Bapa, bukan kendali diri kami sendiri ya Tuhan. Ajar kami Yesus. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu ya Bapa. Kami butuh kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, lebih lagi kita berserah dengan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, curahkanlah kuasa-Mu. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, amin. Mujizat
terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, mukjizat-Mu terjadi Tuhan hari ini ya Bapa, bahkan di waktu yang tepat yang kami tidak duga Tuhan. Mukjizat-Mu terjadi ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan merasakan kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Bapa di setiap kami ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Untuk hari ini Tuhan, kami mau juga Tuhan berdoa Tuhan bagi pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kami menaikkan pokok-pokok doa kami ya Bapa yang menjadi kerendahan kami ya Bapa. Biar Tuhan doa ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan, dan Engkau mau Tuhan menyatakan kuasa-Mu, mukjizat-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Untuk pokok doa yang pertama nanti kita akan berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga, untuk para pelayan dan juga program gereja. Saya minta dengan kasih nanti Cahya berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau berdoa tentang Bapak Gembala, pelayan, dan program gereja ini Tuhan. Tuhan, berkatilah Bapak Gembala Tuhan, karena tanpa Bapak Gembala domba-domba pun pasti akan tersesat Tuhan. Karena Tuhan tahu Tuhan betapa baiknya Bapak Gembala Tuhan, karena telah meluruskan domba-dombanya Tuhan agar tidak kepada jalan yang tersesat Tuhan. Ya Tuhan, berikan juga kesehatan untuk Bapak Gembala. Berikanlah berkat juga Tuhan, dan juga Tuhan berikan selalu agar Bapak Gembala selalu siap untuk melayani jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, karena Bapak Gembala telah menyampaikan firman dengan benar Tuhan, karena atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar juga kami mau berdoa Tuhan tentang keluarga Tuhan. Berkatilah juga Tuhan keluarga kami Tuhan, karena keluarga itu sangat berharga Tuhan. Karena keluarga kita bisa berkumpul bersama, sukacita bersama, karena keluarga selalu membimbing anaknya Tuhan. Dan Tuhan, berkati juga kesehatan ayah dan papa kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami agar terus bisa menyembah Engkau ya Tuhan. Agar tetap ke jalan yang benar ya Tuhan, karena Tuhan membimbingnya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan keluarga kami yang selalu menyayangi anak-anaknya Tuhan. Tuhan, berikan juga Tuhan mereka umur panjang Tuhan, agar mereka juga bisa terus bersemangat Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan tentang pelayan-pelayan Tuhan, dan juga Tuhan atas pelayanannya berkati juga Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih telah melayani dengan benar, karena kami pelayan-pelayan juga telah melayani Engkau dengan sebaik mungkin Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan agar gereja ini selalu diberkat, selalu banyak pelayanannya juga Tuhan. Tuhan,
sebentar juga Tuhan, kami mau berdoa dalam program Tuhan. Lancarkanlah rencana-rencana yang ingin gereja rencanakan untuk program-program ini Tuhan. Dan juga Tuhan, semoga berjalan dengan baik Tuhan, karena kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan juga Tuhan, berkat tanpa tanpa Tuhan kami pun tidak bisa apa-apa, karena Tuhan selalu ada untuk kami Tuhan. Dan rencana kami juga tidak akan pernah berhasil karena Tuhan selalu ada untuk kami. Jika kami selalu dekat dengan Tuhan, selalu berharap kepada Engkau ya Tuhan, semua rencana yang kami inginkan selalu berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah telah mendengarkan doa-doa kami Tuhan, telah mendengarkan suara hati kami Tuhan. Ya Tuhan, apa yang telah kami inginkan, apa yang telah kami doakan, Tuhan kabulkanlah, Tuhan dengarkanlah dengan baik Tuhan, karena kami pun berharap dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk pokok doa yang kedua nanti kita mau berdoa untuk kesatuan jemaat, kemudian jemaat yang sedang sakit, yang berbeban berat, kemudian jemaat-jemaat yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, dan yang undur. Nanti saya minta Samuel berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, terima kasih Bapak atas kasih setiamu Bapak, atas berkatmu Bapak. Kau telah berikan yang terbaik buat jemaatmu Bapak, sehingga kami bisa bangun di pagi hari beraktivitas Bapak, melakukan kegiatan kami Bapak. Itu semua karena berkat dan rahmat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Kau berikan yang terbaik Bapak dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, jaga lindungi kesehatan jemaat-Mu Bapak yang sedang sakit. Tuhan, tolong bantu Bapak. Untuk Bapak Gembala Firman Obed Tuhan tolong beri berkat untuk dia, sembuhkan dia Bapak. Dan untuk jemaat-jemaat lain Bapak, kami mungkin tidak mengetahui permasalahan mereka satu-satu, penyakit mereka satu persatu, tapi Kau berkati Bapak, Kau buang penyakit itu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik Bapak. Izinkan kami agar tetap waspada Bapak dalam keadaan COVID-19 ini Bapak. Izinkan kami untuk sadar Bapak, untuk menghargai bahwa berkat kesehatan-Mu itu sangat berharga Bapak. Kau berikan yang terbaik juga Bapak dalam keadaan COVID ini Bapak, untuk keluarga-keluarga Bapak yang bekerja Bapak. Mereka semua mungkin ada yang diberhentikan Bapak, atau mungkin kesusahan dalam hal keuangan Bapak. Tuhan tolong berkati mereka Bapak. Izinkan mereka agar selalu percaya Bapak bahwa berkat selalu datang Bapak kepada kami semua Bapak yang percaya kepada Engkau Bapak. Kau berikan yang terbaik Bapak buat seluruh jemaat Bapak, baik yang tua, muda, anak-anak, yang sedang bekerja, yang sedang kuliah Bapak, yang sedang sekolah Bapak. Mungkin dalam keadaan COVID ini Bapak, kami dirumahkan Bapak, kami tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal Bapak, tapi Tuhan tolong Bapak. Izinkan kami melakukan segala halnya Bapak dengan sungguh-sungguh Bapak. Dan untuk yang jauh dari Engkau Bapak, untuk jemaat yang undur Bapak, untuk yang mungkin jauh akan Engkau, yang lupa akan Engkau, Tuhan tolong ingatkan mereka Bapak, agar mereka bisa selalu ingat Bapak bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan selalu memberi berkat. Izinkan mereka ingat akan Engkau lagi Bapak, datang kepada Engkau Bapak, beribadah Bapak. Mungkin mereka semua tidak bisa beribadah Bapak, entah karena tuntutan pekerjaan atau apapun itu Bapak, tapi izinkan mereka Bapak agar selalu ingat akan Engkau Bapak, agar selalu memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kau berikan yang terbaik Bapak. Haleluya. Pokok doa yang ketiga nanti kita berdoa untuk bangsa dan negara, kemudian
penanganan COVID-19 yang makin hari mungkin angkanya makin banyak, tapi kita percaya Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan. Nanti pokok doa ini saya minta dengan kasih Esther berdoa untuk pokok doa ini. Bapak yang baik, kami mau bersatu hati Tuhan mendoakan pokok doa kami yang ketiga ya Bapak, bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami Tuhan berserahkan, Tuhan menyerahkan setiap bangsa dan negara ini Tuhan, baik dari pemerintahan tertinggi Tuhan, dari presiden, para menteri hingga yang terendah Tuhan di RT RW ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan Kau berikan kepada mereka Tuhan, supaya dapat memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan dengan jalan-Mu ya Bapak. Tidak ada yang menyimpang Tuhan, biarlah semua yang mereka kerjakan Tuhan bisa untuk mensejahterakan kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapak. Dan kiranya juga Tuhan kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan juga untuk mensejahterakan setiap warga negaranya Tuhan ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penanganan COVID di negara kami ini Tuhan. Mungkin bila kami lihat Tuhan di televisi ya Bapak, dalam berita-berita Tuhan, bahwa semakin hari Tuhan semakin tinggi penyebarannya Tuhan, tapi kami yakin dan sangat percaya Bapak bahwa Kau tak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Bapak. Penyertaan-Mu nyata ya Bapak terhadap kami ya Bapak. Kiranya Kau bantu Tuhan, berikan kekuatan Tuhan kepada setiap tenaga kesehatan ya Bapak, supaya mereka bisa mampu Tuhan untuk membantu penyembuhan para pasien Tuhan yang terkena virus ini ya Bapak. Dan kiranya juga Kau berikan kesadaran kepada kami Tuhan, khususnya masyarakat Tuhan, supaya kami lebih aware lagi Tuhan, lebih menjalankan setiap protokol kesehatan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Bapak, setiap usaha dan doa yang kami lakukan Tuhan mampu Tuhan untuk menyelesaikan virus ini Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan bahwa tangan-Mu Tuhan mampu Tuhan menyelamatkan kami semua ya Bapak. Kiranya Tuhan kami bisa mampu dan kuat Tuhan menghadapi pandemi ini ya Bapak. Dan kiranya Tuhan pandemi ini bisa segera berakhir ya Bapak. Demikian Tuhan, doa ini kami pasrahkan di dalam nama-Mu saja Yesus. Haleluya Bapak, haleluya. Untuk pokok doa yang terakhir, kita mau mendoakan pelayanan gereja-gereja di Indonesia, terutama di Ciparai, Majalaya sekitarnya, baik itu mungkin KSG, Majelis Wilayah, ataupun PGMS. Nanti saya minta yang berdoa untuk pokok doa ini, Saudari Lia. Syukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini Bapak. Kami kembali Tuhan berkumpul untuk berdoa Bapak buat persekutuan gereja-gereja di sekitar Majalaya ini Bapak. Tuhan, Kau tahu Bapak apa yang menjadi kerinduannya Bapak dari setiap gereja ini Tuhan. Di kondisi seperti ini Bapak, dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan, kami para jemaat-Mu terbatas ya Bapak untuk bisa ibadah kembali seperti semula di gereja ya Bapak. Kau tahu itu Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Bapak, ada rencana indah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Kami tidak mau terus-menerus menyalahkan keadaan ini ya Bapak, tapi biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu mengucap syukur ya Bapak. Apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, biarlah itu boleh semakin menguatkan setiap kami Bapak, para jemaat-Mu, para gereja-gereja-Mu Tuhan di Majalaya dan sekitarnya ini Tuhan. Berdoa juga untuk BKSG Tuhan, Badan Kerjasama Gerejawi ya Bapak. Itu lembaga yang mewadahi aspirasi dan kebutuhan gereja serta menjembatani dengan pemerintah ya Bapak, juga lembaga-lembaga lainnya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk para pengurus BKSG ini Bapak. Tuhan, berikan hati yang takut akan Kau ya Bapak. Biarlah Tuhan rencana-Mu Tuhan boleh dinyatakan ya Bapak di setiap kepengurusan ini ya Bapak. Tuhan Yesus, memberikan kelancaran ya Bapak, apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu ya Bapak yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk wilayah Majelis Wilayah 2 ya Bapak, kepengurusannya ya Bapak. Tuhan Yesus,
Kau mengetahui ya Bapa apa yang menjadi kerinduan setiap para jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau lihat apa yang kami butuhkan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan wilayah majelis 2 ini Tuhan boleh semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan ya Bapa. Boleh banyak Tuhan, mereka boleh melihat Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Kau Allah yang hidup Bapa, Allah yang patut disembah, dipuja ya Bapa oleh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjadi berkat juga ya Bapa dimanapun para jemaat-Mu kami Tuhan berada ya Bapa. Terima kasih, berdoa juga Tuhan untuk perusahaan-perusahaan ya Bapa pada kondisi seperti ini. Banyak Bapa yang menjadi turun Tuhan, banyak yang dirugikan ya Bapa, mau itu pemilik perusahaan Tuhan ataupun para pegawai yang bekerja ya Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, Kau tidak diam Tuhan, Kau tidak tidur Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti Bapa, ada waktunya Tuhan, Kau akan pulihkan perusahaan-perusahaan ini. Kau akan pulihkan Tuhan para jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari mata pencarian ya Bapa. Kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik ya Bapa. Karena itu Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Ajar kami selalu untuk mengandalkan Engkau ya Bapa di setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau peraskan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah Tuhan setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan, Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan ini ya Bapa, mungkin terbatas ya Bapa, tapi biarlah Tuhan Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau mengerti setiap kerinduan jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Bila Tuhan, kami Tuhan boleh mendoakan Tuhan setiap pokok-pokok doa ini Tuhan dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Bukan karena kami, tapi karena Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kerajaan-Mu ya Bapa bekerja di atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin rindu untuk berkumpul bersama-sama ya Bapa, memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau sudahi Bapa doa penyembahan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami peraskan doa ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.